Anak bunda 4-6 tahun, jangan salah mainan. Di usia emas ini, media balok dan puzzle terbukti paling efektif optimalkan problem solving mereka. Halo para mama cerdas, detektif mama di sini siap membongkar kasus yang lagi heboh banget nih. Apa bener, cuma model mainan puzzle, si kecil bisa auto jadi jenius? Mencurigakan. Yuk kita mulai investigasi. Oke, pertanyaan pertama nih di ruang interogasi kita. Masa iya sih mainan yang kelihatannya simpel banget ini punya kekuatan super buat otak anak? Kayaknya kok terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya kan? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Saya yakin jutaan mama di luar sana pasti pernah mikir, ini beneran mau fake atau jangan-jangan cuma akal-akalan marketing mainan aja? Tenang, detektif mama sudah mengumpulkan semua barang buktinya. Dan ini dia bukti pertama yang saya temukan di TKP. Faktanya, ini bukan isapan jempol loh mah. Banyak banget penelitian ilmiah yang membuktikan kalau pengaruh puzzle ke perkembangan kognitif anak itu bukan main-main. Pengaruhnya itu sangat signifikan secara statistik. Nah, lihat barang bukti pamungkas ini. Mungkin kelihatannya cuma angka kecil ya Ma, tapi di dunia para ilmuwan, angka P sama dengan 0,0000 ini ibarat pengakuan yang super yakin. Ini artinya, para peneliti itu 99,9% lebih yakin kalau hubungan antara main puzzle dan otak anak yang makin encer itu bukan kebetulan sama sekali. Ini bukti ilmiah yang solid banget. Oke, buktinya udah kuat. Sekarang misteri selanjutnya. Emang apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala si kecil pas mereka lagi asyik main puzzle? Biar gampang, anggap aja otak mereka itu lagi nge-gym. Yuk kita intip prosesnya dari dekat. Kenalan dulu sama biang keladinya. Namanya dopamin. Gampangnya, ini tuh hormon happy di otak, yang tugasnya bikin kita ngerasa senang, puas, dan termotivasi. Setiap kali anak berhasil ngelakuin sesuatu yang menantang, otaknya langsung ngasih dopamin ini sebagai hadiah. Keren kan? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Bayangin ya, pas anak berhasil nyocokin satu keping puzzle aja, jreng, otaknya langsung mentraktir dia pakai dopamin. Rasanya, wah seneng banget. Perasaan aha, aku bisa, ini bikin mereka jadi percaya diri dan nagih. Akhirnya, mereka jadi suka sama tantangan, bukan malah takut. Siklus positif inilah yang bikin otot otak mereka makin kekar dari hari ke hari. Eits, tapi tunggu dulu. Investigasi kita belum selesai. Ternyata, puzzle ini nggak kerja sendirian, Ma. Dia punya banyak kaki tangan alias manfaat lain yang diam-diam ikut berkembang pas anak lagi main. Jadi, ini bukan cuma soal bikin anak cerdas secara akademis aja. Ini laporan langsung dari lapangan, Ma. Coba deh lihat perbedaannya. Sebelum rutin main puzzle atau balok edukatif, anak cenderung pasif, nungguin arahan. Tapi sesudahnya, wah, mereka jadi jauh lebih inisiatif, mandiri, dan bahkan kreativitasnya meledak. Mereka nggak cuma nyelesain gambar, tapi mulai berkreasi bikin bentuk-bentuk baru. Ini bukti nyata loh. Dan ini dia daftar para kaki tangannya. Sambil asyik main puzzle, otot-otot jari si kecil itu terlatih buat persiapan nulis. Mereka juga belajar sabar dan gak gampang nyerah. Kemampuan spasial alias logika ruangnya juga keasah banget. Dan kalau mainnya bareng, wah langsung jadi latihan kerjasama dan komunikasi. Benar-benar paket lengkap. Oke, sekarang kita mundur jauh ke masa lalu. Siap-siap ya, karena detektif mama nemuin fakta sejarah yang wah lumayan mengejutkan. Ternyata puzzle itu punya rahasia yang tersembunyi di dalam sebuah peta kuno. Coba kita lihat lini masa ini. Jadi di tahun 1767, ada seorang pembuat peta namanya John Spilsbury. Dia bukan iseng, dia sengaja motong-motong peta buatannya. Tujuannya ternyata sebagai alat bantu belajar geografi buat anak-anak. Baru deh di tahun 1900-an, puzzle mulai populer jadi hobi buat orang dewasa. Jadi poin pentingnya apa? Puzzle itu lahir bukan sebagai mainan biasa, mah. DNA-nya dari awal memang sudah sebagai alat bantu belajar. Ini makin memperkuat bukti kalau fungsi edukatifnya itu bukan bualan semata. Oke. Setelah mengumpulkan semua barang bukti, memeriksa saksi sejarah, dan menganalisis laporan dari laboratorium otak, kini saatnya detektif mama memberikan putusan akhir dari kasus ini. Putusannya adalah kasus terpecahkan. Jadi puzzle itu bukan sulap, bukan sihir. Puzzle adalah neuroscience dalam sebuah kotak. Jadi lain kali mama lihat si kecil lagi serius main puzzle, yang mama saksikan itu bukan sekedar mainan. Itu adalah proses latihan otak yang kompleks dan luar biasa, di mana si kecil sedang membangun fondasi kecerdasannya, keping demi keping.
Investigasi Detektif Mama selesai untuk hari ini. Sekarang giliran para mama di rumah nih yang laporan. Coba cerita di kolom komentar, si kecil paling suka puzzle gambar apa? Dinosaurus, princess, atau mobil-mobilan? Saya tunggu laporan dari kalian ya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.